Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan sehingga kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita umat yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk hal itu. Saya percaya kita semua menginginkan supaya hidup kita diberkati Tuhan dan secara khusus kita PKB GKI di Tanah Papua ketika kita memperingati hari syukur PKB GKI di Tanah Papua pada hari ini, maka kita pun menginginkan supaya kita PKB diberkati oleh Tuhan. Makanya dalam ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Suatu doa pemazmur, berkatilah milikmu sendiri. Dan kita juga bisa berdoa supaya Tuhan memberkati kita sebagai umat secara khusus PKB GKI di Tanah Papua. Lalu gimana caranya supaya kita jadi umat yang diberkati Tuhan? Bagaimana supaya kita jadi PKB yang diberkati oleh Tuhan? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kepadanya hatiku percaya. Di sini saya melihat hal yang pertama supaya kita jadi umat yang diberkati Tuhan, PKB yang diberkati oleh Tuhan, maka yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita boleh punya jabatan, tapi jabatan itu bukan jabatan itu yang menjadi kepercayaan kita. Kita boleh punya kedudukan, tapi bukan kedudukan itu yang menjadi kepercayaan kita. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kepada Tuhan hatiku percaya. Kita juga mau PKB berkata, kepada Tuhan hatiku percaya. Dan saya percaya disitulah kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Itu berarti mari kita gantungkan hidup kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, keluarga kita, bisnis kita. Hanya kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Dan saya percaya ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Tidak boleh yang lain. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan umatnya. Di sini hal yang kedua yang saya lihat supaya kita jadi umat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, kita hanya mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Dan saya percaya Tuhanlah yang memberi kita kekuatan sehingga akhirnya kita bisa bekerja dan kita diberkati Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan sehingga kita bisa berbisnis dengan baik dan akhirnya kita diberkati Tuhan melalui bisnis kita. Tuhan yang memberi kita kekuatan sehingga kita bisa melayani, bekerja di kebun anggur Tuhan dan akhirnya Tuhan memberkati kita. Jadi Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita dan bukan yang lain.
Karena Tuhanlah yang memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa bekerja, berusaha, apapun juga. Dan melalui itulah Tuhan memberkati kita. Jadi mari kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Itu berarti bahwa kita terus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Jangan kekuatan dari yang lain. Kita terus berdoa untuk Tuhan beri kita suatu kemampuan sehingga kita bisa bekerja menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik sehingga akhirnya kita bisa diberkati Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab kita. Jadi jangan yang lain. Tidak boleh jimat-jimat, pakatan-pakatan itu yang menjadi kekuatan kita. Tetapi sebaliknya hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Dan saya percaya hal itulah yang membuat akhirnya kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Gembalakanlah mereka. Artinya bahwa Tuhan itu yang menjadi gembala kita. Disinilah hal yang ketiga supaya kita menjadi umat yang diberkati Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan saya percaya Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik, yang sangat-sangat bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Karena kalau kita menjadi gembalanya, dan kita adalah dombanya, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita, tidak mungkin Tuhan menyengsarakan kita. Kalau kita adalah dombanya. Tapi persoalannya adalah seringkali kita bukan dombanya. Karena itu kita perlu menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Itu berarti bahwa kita harus menjadi dombanya dulu. Dan kita terus ada dalam pimpinan sang gembala yang baik. Dengan cara kita belajar taat, tunduk kepada pimpinan sang gembala kita yang baik. Karena saya percaya gembala yang baik selalu merencanakan hal yang baik bagi domba-dombanya. Gembala yang baik selalu merencanakan masa depan yang baik bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan terus berusaha memimpin domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Jadi kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, itu berarti bahwa kita harus dengar-dengaran kepada Dia sebagai gembala kita. Dan saya percaya ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala, maka saya percaya kita menjadi umat yang diberkati Tuhan, domba yang diberkati oleh Tuhan, PKB yang diberkati oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami umat yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami percaya kepada Tuhan. Tolong kami untuk kami menjadikan Tuhan kekuatan kami. Dan tolong kami untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.